ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Darmon Ajizar Aziz Istihari MA. Kepada Ustadz disilakan. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Haji Abramanda SAG MA, Alhamdulillah, dan juga Bapak Kasih sejajaran Kemenak Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak KUA Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Kepala beserta Ibu Kepala Sekolah Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang hadir pada hari ini. Izin-izin nih Bapak Ibu, Ustaz, para kiai, Ustazah, afwan, ikut di kalimat kalam bid'ah kepada batin kesekantan musbedi. Di antara jadi jasa dulu tadi. Saya kemarin itu ketika mau berdakwah ke sini dapat kabar dari Kakanda Henry, saya langsung sakit, demam saya langsung. Entah demamnya karena ketakutan menghadapi dakwah di depan para guru, para kiai, para ustazah, saya nggak tahu. Tapi hari ini pun saya masih berperingatan karena memang benar kata kiai saya. Dulu ketika saya di pondok pesantren Prabu Bukit Tinggi dan juga di Jawa dan di Aceh, saya juga disampaikan oleh kiai saya, kalau kita itu dakwah di depan guru, pertama lidahmu tidak akan sempurna, kedua engkau akan ketakutan, ketiga keringat dinginmu sudah mulai keluar. Saya bilang hari ini saya rasain, benar-benar saya rasain dengan Allah dan Rasulullah. Kemarin saya sudah juga koordinasi dengan Pak Tua dan Pak Kasih, kata beliau tetap aja semangat. Alhamdulillah yang saya semangati diri saya. Jadi sebelum saya berdakwah di depan para guru, afwan itu dikelimati afwan, lokana kulluh kata di ketubatihi dia bilang. Tapi kalau riwayat untuk akhirat kita kejar, satu aja harapan kita, Pak, para ustaz, para kiai, para ustazah, satu harapan kita. Ketika kita mau meninggal dari dunia ini dengan kedermawan keilmuan kita yang kita punya, dengan keahlian kita memiliki, dengan harta yang sedikit yang kita dapatkan, ada keinginan harapan. Apa itu? Ketika wafat, di mana seluruh orang yang dekat kita yang gak pernah kenal dengan kita, mereka mengangkat dada kita dengan menangis sambil mengucapkan la ilaha illallah, mengantarkan kita. Banyak di antara kita yang berpikir bahwasanya hidup selama-lamanya, tapi kita tidak pernah sadar apa gunanya hidup dan manfaat untuk hidup. Kita lebih banyak santai. Banyak di antara kita, maaf afwan beribu-beri kalimat, ustaz pun banyak yang ninggalin salatnya, dai pun banyak yang meninggalin salat, pendakwah banyak yang ninggalin salat. Enggak biasa, dia dakwah tapi dia tinggalin ibadah. Banyak hari ini. Ditanya diri kita, sudah dermawan ke diri kita belum? Bukan dermawan untuk orang saja, dermawan untuk dirimu. Hartamu adalah hatimu yang paling benar engkau kelola. Selanjutnya, tapi Rasulullah yang selanjutnya berani. Rasulullah yang sangat pemberani, melawan orang-orang Quraisy saja luar biasa. Tak pernah Rasulullah itu ketika sudah di depan dia mundur ke belakang. Sesakit apapun Rasulullah, selelah apapun dia tetap menggunakan kalimat la ilaha illallah fi dinil Islam. Yang kalimat berjuang untuk agama Allah, demi agama Allah. Nah kebanyakan kita enggak. Saya tidak pemaaf.
Rasulullah ini pemaaf. Kalau Ustaz lagi ya, dia maafnya Rasulullah. Nggak pernah kita dengarkan Rasulullah membentak orang dengan keras. Sedangkan ketika dibentak aja, yang buta datang menghampiri Rasulullah, langsung ditegur para malaikat. Gitu. Kita aja yang dibentak oleh pimpinan kita merasa wah ini pimpinan nggak enak sekarang. Diberikan tugas yang begitu berat, wah ini pimpinan nggak bagus sekarang. Harusnya kita menyadari ada saatnya engkau diperintah dan ada saatnya engkau memerintah. Ada saatnya engkau mengerjakan, ada saatnya engkau menyuruh untuk dikerjakan. Sama dengan Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak orang-orang zaman jahiliyah, dan ketika itu sudah selesai, barulah Nabi Muhammad memberikan penerangan kepada kita. Sahabat Nabi sampai ke bawah. Masya Allah. Pergian para ustaz, para ustazah yang terhormat Allah, semoga Allah mengampuni dosa kita. Sampai-sampai ketika ibadah pun Rasulullah dilempar dengan tangan. Sampai-sampai ketika Rasulullah hijrah pun dilempar kepada Rasulullah sampai berdarah. Hanya untuk agama Islam. Maka kita pintar mengucapkan kalimat dakwah seperti itu. Setiap hari, setiap saat kita ucap, ayo kita maafkan, ayo berikan maaf. Sedangkan kita yang menyampaikan tidak mampu memaafkan. Apakah kita termasuk seorang yang disebut dengan ahsanul lisan wa ahsanul qalbi? Wa ahsanul kalam, orang yang baik dalam perbuatan, orang baik dalam segala tingkah laku. Kalau yang kita sampaikan saja kita tidak aplikasikan ke diri kita, pertanyaan di diri kita masing-masing. Tapi Rasulullah sangat sabar. Sahabat Rasulullah ini jangan ditanya. Ibaratkan kelapa itu kalau diambil oleh burung dengan cara metode apapun diambil, tak pernah burung berkata manis-manis kepada buah kelapa. Nggak ada bahasanya burung berkata atau monyet itu berkata, kelapa aku ambil engkau ini, aku copot dirimu dari batangmu ini, tempat di mana engkau bergantung, dan aku taruh engkau ke tanah dengan baik-baik. Gak ada pun berkata seperti itu. Ketika sudah diputar itu kelapa, jatuh di bawah, enggak bagus sopan pula, malah patahnya juga diangkat ke belakang. Intinya apa? Ketika engkau hari ini berpakaian bagus, berpangkat bagus, ya, memiliki kekuasaan, tapi ingat ada suatu saat engkau akan jatuh oleh dirimu sendiri dengan pangkat dan jabatanmu sendiri. Kedua, ketika kita lihat lagi sabar yang kedua, ini sabar, contoh sabar digabungkan kepada kelapa. Tiba di bawah, kelapa nggak pernah begitu saja diuji oleh Allah. Sampai-sampai dan disebut dengan suluh. Suluh atau tempat membuka baju kelapa. Ya, nggak ada orang membuka baju kelapa dengan senyum-senyum, dengan singir-singir, dengan nyanyi, nggak pernah. Pak Kiai, Pak Ustaz, nggak pernah Ustaz. Dengan kasar malah mereka membuka bajunya kelapa ini. Intinya diri kita bertanya, hari ini kau pakai baju yang bagus, yang hebat. Ketika orang mandang, wah berwibawa, tapi ingat baju ini bisa lepas, dipaksa lepas oleh seseorang nantinya. Kenapa? Karena engkau nggak amanah. Karena engkau tidak mampu menjaga amanah engkau sebagai seorang pemimpin. Sebagai pemimpin itu bukan pemimpin negeri saja, pemimpin dirimu saja dulu. Bukan memimpin orang saja. Memimpin diri kita yang daif ini, kita nggak mampu, bagaimana mampu memimpin yang lebih besar? Memimpin keluarga kita, kita tidak mampu, bagaimana mampu memimpin yang lebih luar biasa besar? Sudahkah sabar kelapa? Tidak. Kita lanjutkan. Kelapa sudah tiba, dipotong lagi, dibelah lagi. Sebelum dibelah, ditaruh ke pasar. Lihat harga kelapa tiba di pasar dengan harga kelapa yang sudah buka baju dengan tidak buka baju jauh berbeda. Yang tertungkus rapi harganya mahal, kelapa muda harganya masih mahal. Selagi dia tertungkus rapi harganya masih mahal, tetapi sudah terbuka harganya murah. Intinya apa? Ketika engkau dulu pernah menjadi sesuatu dan ketika engkau hari ini tidak menjadi sesuatu, beda penghormatan orang pada engkau. Jadi intinya apa? Nikmati
Itulah namanya hidup, sunnatullah. Gak mungkin engkau sampai mati seperti itu. Setelah tiba di pasar, dibawa. Ingat, sudah turun, sudah tetap tangga. Orang ceritanya cuma orang kita belakang, mode itulah mama aku, mode itulah pakku, mode itulah dulu. Jadi Pak Rasul. Intinya apa? Jangan itunya yang kau dengar hatimu dengan Allah. Kalau engkau sudah mendengar kata orang, tapi kata hatimu dengan Allah tak pernah kau sampaikan, dan kau tak curhat sama Allah setiap waktu, setiap saat. Engkau hanya butuh Allah ketika engkau susah dan sulit. Di mana engkau akan sukses dunia dan akhirat. Sedangkan tidak mampu sabar seperti kelapa. Kelapa diuji seperti itu. Rasulullah pun SAW diuji dari orang tua, dari yatim, sampai piatu, sampai Rasulullah diuji dengan istri yang tersayangnya, Khadijah. Air. Pernah ketika Rasulullah didatang seorang sahabat di rumah Rasulullah, nggak suka dengan minum madu, sebelah madu Yaman, nggak suka Rasulullah. Tetapi karena di dalam rumah Rasulullah nggak ada lagi sesuatu yang dikasih, madu warna hitam itu nggak suka, tapi Rasulullah memakannya. Apa kata Rasulullah? Saya selama-lama hidup baru sekali ini, bang sahabat, memakan madu ini. Intinya apa? Menghormati orang itu Rasulullah lebih tajam. Menghargai orang itu Rasulullah lebih luar biasa. Itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat keindahan akhlak Rasulullah SAW selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kemenak kita tadi, Pak Kiai, Ustaz, Ustazah. Apa? Sidik, amanah, fatwa, dan tabligh. Beliau sudah pernah berdakwah di dalam media TV-nya kita, TV Kemenak, Kementerian Agama. Gimana menjadi orang yang sidik? Orang yang sidik itu benar katanya, benar perbuatannya. Kedua, aplikasinya nyata dalam seumpama orang baik di muka, tapi buruk di belakang. Luruskan dari sekarang, lisanmu akan berkata benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina kafaru wa kadzdzabuu ulaika hum fi khalidun. Orang yang berbohong, berdusta saja, bahkan Pak Kiai, Pak Ustaz, saja yang berbohong saja sedikit, ya qalilan kati, sedikit saja kata Rasulullah, dia kata sedikit saja berbohong. Khalidina fiha abada. Kekal dalam neraka. Walladzina kafaru wa kadzdzabuu ulaika hum fi khalidun. Kekal dalam neraka. Jadi jangan inginkan diri kita sebagai menjadi seorang pembohong, baik pembohong kepada pemimpin kita sendiri, atau berbohong kepada diri kita sendiri, atau berbohong kepada masyarakat kita sendiri, atau berbohong kepada keluarga kita, ke anak kita. Jangan pernah berbohong. Contoh Rasulullah SAW. Ketika sudah kita demikian, baru kita bisa dapat yang amanah. Karena orang yang mendapat amanah itu orang yang nggak pernah bohong. Bisa nggak orang bohong dapat amanah? Nggak dapat dia. Kalau dapat pun pandai menjilat. Nggak pandai menjilat, kenapa? Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertama, keilmuan. Sudah dapat amanah, dia jalan amanah dengan bagus. Dia sadar ini amanah, nggak lama-lama bentar lagi amanahnya juga diambil. Apa amanah yang luar biasa?